Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimanakah hukumnya dengan mengubah nama anak atau seseorang dikarenakan anak atau orang tersebut sering terjangkiti penyakit? Bagaimanakah Islam memandang hal ini? Apakah diperbolehkan? Jazakallahu khairan, Ustaz. Ya. Di zaman Nabi alaihissalatu wassalam ada nama-nama yang Nabi robah. Ya, Nabi robah. Artinya diganti namanya. Secara hukum syar'i boleh mengganti nama, boleh. Kalau dia namanya Jahannam, ya boleh dirubah namanya jadi Abdurrahman, atau namanya Pengki, ya dirubah namanya, boleh. Ya nama-nama yang jelek itu dirubah secara hukum syar'i boleh. Gitu. Tapi jangan ada kepercayaan, oh nama ini berat ini, sehingga nggak ada dalam Islam. Gitu. Jadi nama dirubah secara hukum syar'i boleh. Banyak Nabi merubah nama-nama sahabat menjadi baik. Yang tadinya namanya dia sulit diganti oleh Nabi Sahal, gitu. Namanya Sa'ab diganti dengan Sahal, mudah, gitu. Agar Allah memudahkan urusannya. Itu boleh seperti itu. Artinya merubah atau mengganti nama secara syar'i boleh. Yang kedua, berkaitan apa yang menimpa dia bukan karena namanya. Perhatikan, musibah atau petaka yang ada bukan disebabkan karena namanya, tapi karena dosa dan perbuatan yang dia lakukan, maksiat. Perhatikan anak ini seperti ini, lihat tuh bagaimana orang tuanya. Kadang-kadang anak itu terkena berbagai macam penyakit juga dengan sebab orang tuanya, dosa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kan Allah berfirman, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa sih musibah menimpa kalian dengan sebab dosa kalian, dan Allah banyak memberikan maaf. Tapi dia wajib untuk ikhtiar. Ini cobaan, atau bukan karena dosa tapi sekedar cobaan aja. Dengan anak ini sakit atau segala macam, cobaan bagi dia. Anak ini nakal, cobaan. Nah, dia sebagai orang tua wajib untuk memperbaiki bagaimana mendidik anak ini dengan baik dan bagaimana mengobati anak ini dengan cara yang syar'i. Tidak ke dukun, tidak ke yang lain, tapi bagaimana mengobati dia dengan cara yang syar'i. Dibawa ke dokter dan doa kepada Allah. Cobaan ujian yang menimpa manusia akan menghapuskan dosa dia, akan mengangkat derajat dia. Bahkan cobaan-cobaan yang menimpa seorang mukmin yang dia redho dan dia sabar akan memasukkan dia ke dalam surga dengan sebab itu. Maka kewajiban dia untuk mensyukuri nikmat Allah dan kewajiban dia untuk sabar. Ketika kita mendapatkan kesenangan, kenikmatan, kewajiban kita melaksanakan ibadah syukur kepada Allah. Ketika mendapatkan cobaan, ujian, dia wajib melakukan ibadah, yaitu ibadah sabar. Makanya harus berusaha bagaimana kembalikan semua itu kepada syariat. Jadi syariat bagaimana sih ketika terjadi seperti ini, anak ini begini, gimana syariatnya? Jadi kembalikan kepada Quran, kembalikan sudah. Makanya kita wajib untuk bertanya kepada orang yang berilmu, karena Allah merintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang berilmu. Ilmu, kalau kita kan ahlu dzikir, orang berilmu, maksudnya orang yang paham Quran Sunnah, bukan tanya kepada orang pintar, bukan tanya kepada dukun, akan menyesatkan manusia. Atau tanya kepada tokoh-tokoh al-bidah akan menyesatkan manusia. Jadi ini harus kita pahami, ketika terjadi sesuatu itu kita kembalikan kepada dalil, kembalikan kepada sunnah. Jadi hukum asal tadi sudah sebutkan boleh, tapi ketika anak itu nakal atau yang lainnya bukan karena namanya, bukan, tapi memang karena pendidikan atau keluarga atau lingkungan dia yang membuat seperti itu, atau pendidikannya yang salah, ini harus kita rubah, kembalikan ke jalan yang benar. Dan orang tuanya saya ingatkan harus semuanya, pada yang hadir dan juga kepada yang bertanya dan kepada seluruh kaum muslimin, kewajiban kita harus kembali kepada Quran Sunnah al-Fahmi Salaf. Kewajiban kita untuk menuntut ilmu wajib semuanya, orang tua, anak, pemimpin, rakyat, orang kaya, miskin, wajib tuntut ilmu. Yang kedua, dia wajib mempelajari tentang tauhid. Tauhid wajib dipelajari karena ini asas dalam kita beragama. Nggak ada Islam tanpa tauhid. Yang ketiga, dia wajib mengamalkan syariat Islam secara kafah.